Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah, apa kabar? Sehat? Semoga kita dalam keberkahannya Allah subhanahu wa ta'ala selalu, amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema besar yang akan kita angkat pada video kali ini terkait dengan jumlah rakaat tarawih. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan rakaat tarawih, ada pengertian yang harus kita pahami terkait dengan tarawih. Ada satu dalil di mana Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Qorib menyatakan bahwa wat-tarawihu dan salat tarawih jam'u tarwihatin merupakan jamak dari kata tarwihatin, ya. Jadi kata tarawih itu jamak dari kata tarwihatun, ya. Wahiyal murad wahia yaitu al-marratu kali, al-wahidatu pertama, maksudnya satu kali, ya. Wahia al-marratul wahidah pertama kali atau satu kali, ya, melaksanakan satu kali minar rahati dari rahah istirahat. Jadi dari kata tarawih itu dari kata tarwihatin yang punya makna istirahat satu kali, intinya begitulah, ya. Kata taslimatin minas salam seperti kalimat taslimatin minas salam. Kalau salam itu artinya selamat, taslimatin artinya banyak keselamatan, ya. Maka yang dimaksud dengan tarawih itu adalah, ya, banyaknya istirahat. Summiyatis salatu fil jamaah, dinamakan salat tarawih itu fil jamaah, di dalam jamaah dengan berjamaah, fi layali Ramadan, pada malam bulan Ramadan. Yang itu disebut at-tarawih, ya, itu disebut dengan tarawih. Jadi tarawih ini juga sebutan salat jamaah di malam bulan Ramadan. Li'annahum, kenapa kok tarawih ini yang punya makna banyak istirahat dijadikan nama sholat gitu? Kenapa sih sholatnya nggak qiyamul lail aja begitu? Atau sholat witir, atau sholat tahajud, atau sholat qiyam Ramadan? Kok lebih masyhur dinamakan sholat tarawih? Padahal kalau secara makna sholat tarawih itu artinya istirahat. Li'annahum, apa alasannya? Li'annahum, karena sesungguhnya tarawih awwala majtama'u, ya, awwala majtama'u, awalnya pertama kali, majtama'u, ya, para sahabat berkumpul alaiha untuk, ya, melaksanakan salat, kanu, mereka itu yastarihuna, beristirahat, baina kulli taslimataini, ya, di antara setiap dua kali salam. Nah, para sahabat itu kenapa disebut dengan tarawih, istilah salat tarawih? Karena di zaman sahabat baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, salat tarawih itu, ya, banyaknya istirahat setiap dua kali salam. Makanya kalau di Indonesia sebenarnya sudah menjalankan hal ini. Setiap dua kali salam, ya, itu baca sholawat kepada Nabi, bersolawat kepada baginda Nabi, itu bagian daripada istirahat. Ini mengamalkan, ya, sunnah-sunnah khulafaur rasyidin. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang perlu kita bahas juga, selain pengertian, sudah mengerti bahwa tarawih itu adalah istirahat,
Lalu apa sejarahnya? Bagaimana sejarahnya? Jadi waktu itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertepatan pada tanggal 2 Hijriyah. Ya. Kedua Hijriyah, baginda Nabi 2 tahun setelah hijrah. Ya, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat tarawih. Nah, ini ada dalilnya. An Urwata bin Zubair an Aisyata Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dari sahabat Urwah bin Zubair, an Aisyah, dari Aisyah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi salat, ya, salat dzata lailatin, pada malam hari, pada suatu malam, fil masjidi, di dalam masjid. Fasalla bi salatihi nasun, kemudian salatnya Nabi itu diikuti oleh manusia. Tsumma shalla minal qabilati, kemudian Nabi juga salat berikutnya. Pada malam berikutnya, fakathurun nasu, kemudian banyak manusia. Maksudnya banyak, jamaahnya nambah banyak. Tsumma jitama'u minal lailati, kemudian para sahabat Nabi berkumpul, minal lailati tsalitsati, berkumpul pada malam ketiga, awir rabi'ati, pada malam yang keempat. Tapi apa? Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi enggak keluar. Jadi suatu hari baginda Nabi sholat di masjid. Itu kata para ulama, para sejarawan menyatakan tanggal 23 Ramadan Nabi mulai sholat. Ketika baginda Nabi sholat, dilihat sama sahabat, maka para sahabat itu akhirnya apa? Ikutin salatnya Nabi, jamaah, jadi makmum dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di hari pertama. Kemudian ini tersebar luas. Wah, di malam Ramadan Nabi melaksanakan salat. Ya, akhirnya di malam yang kedua makin banyak lagi jamaah yang ikut dengan baginda Nabi untuk salat tersebut, salat malam tersebut, ya. Akhirnya tsumma ijtama'u, kemudian mereka makin malam ketiga makin kumpul banyak, ya. Tapi apa? Falam yakhruj ilaihim Rasulullah, tapi Nabi justru nggak keluar di malam ketiga gitu, atau di malam keempat dalam satu riwayat. Falamma asbaha, kemudian setelah subuh hari, qala, ya, kemudian Nabi bersabda, qad ra'aitul ladzi sana'tum, ya, qad ra'aitul ladzi, benar-benar saya telah melihat, alladzi sana'tum, apa yang kalian lakukan, maksudnya berkumpul menunggu baginda Nabi. Walam yamna'ni minal khuruj, akan tetapi saya enggan atau saya tidak mau keluar ilaikum, menemui kalian. Maksudnya Nabi nggak mau ngimamin lagi. Kenapa? Illa anni khasyitu, kecuali karena aku takut, antufrodo alaikum, akan menyebabkan diwajibkan atas kamu. Wadzalika fi Ramadan, kata Aisyah, ini terjadi di hari bulan Ramadan, jadi di malam bulan Ramadan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam ketiga, malam keempat, Nabi nggak keluar, pemirsa. Kenapa? Karena Nabi takut, ya, kalau seringnya Nabi itu mengimami salat malam Ramadan, maka yang terjadi akan diwajibkan kepada umatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga baginda Nabi takut ini jadi wajib, ya, sehingga memberatkan umatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi tidak salat tarawih yang di malam ketiga dan keempat. Ini menandakan bahwa salat tarawih itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib, ya. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu dicatat, di zaman Nabi itu istilah tarawih itu tidak ada. Yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah qiyamul lail. Ini dalilnya. Man qama ramadhana imanan, barang siapa yang berdiri, maksudnya salat, ya, Ramadhana, pada bulan Ramadan, imanan, dengan keimanan,
wahtisaban, dan dengan mengharap pahala dari Allah atau dengan keikhlasan. Ghufira lahu, diampuni, lahu baginya, ma taqaddama, apa-apa yang telah lalu, min dzambihi, dari dosanya. Jadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud dengan sholat ya di malam hari di bulan Ramadan itu ya disebut dengan qiyamul Ramadan, ya qiyamul Ramadan, atau yang biasa disebut dengan qiyamul lail fi Ramadan, salat malam di bulan Ramadan. Nah, makanya baginda Nabi bilang kalau kita salat malam di bulan Ramadan, menghidupkan malam bulan Ramadan dengan mendirikan salat, maka ini akan diampuni dosanya yang telah lalu. Lalu apakah kita menyelisihi daripada sunnah baginda Nabi? Harusnya jangan sholat tarawih, tapi sholat qiyamul lail fi Ramadan. Jangan sholat tarawih, karena di zaman Nabi nggak ada istilah tarawih. Ada istilahnya adalah qiyamu Ramadan, ya, atau qiyamul lail fi Ramadan. Ini ada dalilnya. Ini Al-Imam An-Nawawi mengomentari orang-orang yang punya pemikiran tersebut, yang menganggap bahwa istilah tarawih itu tidak tepat dalam penyebutan qiyamul Ramadan atau qiyamul lail fi Ramadan. Wal muradu bi qiyami Ramadan, yang dimaksud dengan berdirinya di bulan Ramadan, salatu, yaitu salat at-tarawihi, yakni salat tarawih. Wattafaqal ulama, bersepakat siapa itu ulama, alal istihbabiha, bersepakat atas istihbabiha, kecintaannya atau kesunahannya. Jadi yang dimaksud dengan qiyamul lail fi Ramadan itu adalah yang dimaksud dengan salat tarawih. Ini hanya sebatas istilah hias saja, tapi tindakannya atau perbuatan daripada salat tersebut sama seperti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di zamannya baginda Nabi, sejarah salat tarawih di zamannya baginda Nabi. Ya, baginda Nabi dimulai, tapi istilahnya qiyamul lail atau qiyamul lail fi Ramadan. Kemudian di zamannya sahabat ini ada satu dalil, yakni dalil dari hadis riwayat Bukhari. Ini dalilnya ini bukan hadis Nabi, tapi hadis mauquf. Apa hadis mauquf? Hadis yang hanya sampai kepada sahabat Nabi, atau hadis yang mengungkapkan perkataan para sahabat Nabi, bukan perkataan Rasulullah. Ini seperti ini. Wa an Ibnu Syihab an Urwah bin Zubair, dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair, an Abdurrahman, dari Abdurrahman bin Abdul Qari, Abdurrahman bin Abdul Qari, annahu, sesungguhnya Abdurrahman qala, berkata, kharajtu ma'a Umar bin Khattab, saya pernah keluar bersama Umar bin Khattab. Jadi ini di zamannya Umar bin Khattab, bukan zamannya Nabi ya. Lailatan, suatu malam, fi Ramadan, di bulan Ramadan. Ya, mau kemana? Ilal masjidi, pergi ke masjid. Jadi Abdurrahman bin Abdul Qari ini menemani Umar bin Khattab, khalifah yang kedua ya, untuk pergi ke masjid. Fa idzan nasu auzaun mutafarriquna. Kemudian ketika sampai di masjid tersebut, ya, Umar bin Khattab melihat manusia auzaun mutafarriquna, mereka itu berkumpul tapi misah-misah. Ya, apa maksudnya itu? Jadi mereka sholat qiyamul Ramadan, ya, qiyamul lail fi Ramadan di dalam masjid, tapi misah-misah, ada yang di pojokan, ada yang di sini, ada yang di sana ya. Yusalli rajulu li nafsihi, artinya mereka sholatnya sendiri-sendiri. Wa yusalli rajulu, kemudian ada lagi yang sholat laki-laki, fa yusalli bi sholatihi rahtu, ya. Tapi ada lagi di pojokan sana, ada orang yang sholat berjamaah, tapi cuma sebagian kecil, beberapa orang. Pokoknya di masjid itu orang lagi pada sholat, tapi sendiri-sendiri, ada yang lagi jamaah, ada yang sendiri-sendiri gitu kan. Kemudian faqala Umar, kemudian Umar berkata, inni ara lau jama'tu haula,
Sesungguhnya aku berpendapat lau jama'tu, jika ini dikumpulkan haula orang-orang yang lagi salat ala qori'in, atas satu qori, satu imam maksudnya, wahidin yang satu, lakana amthal. Lakanal amthal, maka ini adalah termasuk percontohan kebaikan, ya. Thumma azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'bab. Kemudian Umar ya mengumpulkan jamaah, kemudian lalu ditunjuklah siapa? Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Thumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra. Kemudian Umar keluar lagi di malam yang lain. Wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim. Kemudian Umar melihat ya para sahabat ketika itu melihat mereka sholat dengan satu imam. Qala Umar, kemudian Umar berkata, ni'mal bid'atu hadhihi. Nah, ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Jadi maksudnya bid'ah apa? Di zaman Rasul itu tidak dilaksanakan, yakni salat berjamaah banyak satu tempat begitu. Ya. Makanya Umar bin Khattab menyatakan bahwa ni'mal bid'atu hadhi, ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Yang maksudnya bid'ah ini di zaman Rasulullah tidak ada gitu. Tapi ini bagian daripada ijtihadnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini adalah sejarahnya. Ya, sejarah di mana sehingga tarawih sampai sekarang istilah tarawih itu ada. Jadi diinisiasi daripada Umar bin Khattab untuk disatukan satu masjid, sholat berjamaah bersama-sama. Padahal di zaman Rasulullah nggak begitu. Ya, dan juga di awal-awal Sayyidina Abu Bakar mereka pada sholat sendiri-sendiri. Ada yang berjamaah pun sedikit di masjid ya, cuma beberapa kelompok gitu ya. Tidak satu qori, satu imam, satu bacaan ya. Kemudian berapa rakaat sebenarnya dalam sholat tarawih? Nah, ini kita bahas masuk ke dalam intinya ya hadirin. Ini ada dalil di mana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, annahu, sesungguhnya Abi Salamah sa'ala Aisyah, tak bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, kaifa kanat salatu Rasulullah, bagaimana salatnya Rasulullah fi Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi salat malamnya Nabi itu di bulan Ramadan bagaimana? Qalat, dijawab sama Sayyidah Aisyah, maka yazidu fi Ramadan, tidak ditambah di dalam Ramadan, wala ghairi, dan tidak juga di luar Ramadan, ala ihda asyarata, ya ini 11 rakaat. Jadi ini dalil di mana bahwa Nabi itu sholat malam atau qiyamul lail baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, itu sholatnya 11 rakaat baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Bagaimana caranya salat? Yusalli arba'a raka'atin, Nabi itu sholat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, dan kamu jangan bertanya bagaimana keindahan atau sempurnanya sholatnya Nabi dan panjangnya Nabi. Sholat panjangnya. Mana suatu riwayat pernah baginda Nabi itu sholat sampai kakinya terbengkak-bengkak, karena memang begitu sifat sholatnya Nabi. Qiyamul lail Nabi itu di luar Ramadan, di dalam Ramadan itu 11 rakaat. Ya, sampai kaki Nabi terbengkak-bengkak. Tsumma arba'an, kemudian 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan bertanya tentang kebagusan salatnya Nabi dan panjangnya salatnya Nabi. Tsumma yusalli thalathan, kemudian diakhiri dengan salat 3 rakaat. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, dari hadis ini ulama berbeda pendapat. Ini yang dimaksud ini salat witir atau salat qiyamul lail fi Ramadan, yakni salat tarawih.
Ini banyak berbeda pendapat ya dari para ulama. Nah, ada lagi di dalil yang lain bahwa Nabi itu pernah kana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra rakaatan. Nabi itu kalau salat di Ramadan ya itu sebanyak 13 rakaat, yakni bilaili, di malam hari, di malam bulan Ramadan. Ya, ada yang 11, ada yang 13 nih hadis-hadisnya. Saya tampakkan semua hadisnya. Kemudian ada hadis yang lain, an Ibnu Abbas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi Ramadan isrina rakaatan wal witra. Ada yang berpendapat lagi bahwa salatnya Nabi di dalam Ramadan itu 20 rakaat dan juga di luar daripada witir. Tuh, bayangkan. Ada yang 11, ada yang 13, ada yang 20. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini di zaman Nabi. Ada yang berpendapat 11, ada yang berpendapat 13, ada yang berpendapat 20. Lalu kalau di zamannya Umar berapa rakaat? Nih ada dalil. Ya, hadis riwayat Al-Baihaqi, sanadnya disahihkan oleh Imam Nawawi ya. Anisa ibni Yazid qala kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin Khattab. Ya, kanu ya yaqumuna, kami itu salat ya berdiri ala ahdi Umar, di zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan sebanyak apa? Bi isrina rakaatan, sebanyak 20 rakaat. Nah, ini dalil di mana dianjurkannya 20 rakaat di zamannya Umar. Jadi ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu mengumpulkan sahabat, dijadikan satu jamaah dalam satu masjid, satu qori ya, oleh Ubay bin Ka'ab itu menjadi imam, Umar bin Khattab memerintahkan 20 rakaat. Ini dalilnya ya. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menurut para di zamannya para sahabat atau di zamannya Umar bin Khattab. Lalu bagaimana pandangan para ulama? Ini ada dalil di dalam Al-Imam Al-Bujairimi, kitab Hasyiah Al-Khatib nih, Imam Bujairimi. Fa in qultu ajma'u ala anat tarawih. Ya. Fa in qultu, jika kamu berkata ajma'u, ulama telah bersepakat ala anat tarawih, bahwa salat tarawih itu isruna rakaatan, ada 20 rakaat, wal waridu ya min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi 20 rakaat ini termasuk yang bertolak belakang sama apa yang dilakukan oleh Nabi. Karena sholatnya Nabi apa? Sama nih rakaatin. Itu dalam hadis Bukhari Muslim yang tadi saya sampaikan. Nabi itu 8 rakaat ya sholat qiyamul lail ya, tahajud atau qiyamul lail, atau disebutkan ada yang menafsirkan tarawih ya, dan 3 rakaat itu witir. Nah, ini katanya yang 20 rakaat itu termasuk orang yang tertolak atau orang yang berbeda sama hadis baginda Nabi atau perbuatan Nabi. Qultu, katakanlah, ujiba bi annahum kana yutammamuna al-ishrin fi buyutihim. Kata Syekh Al-Bujairimi dalam kitab Hasyiah Al-Khatib itu, ujibu, jawablah, bi annahum, bahwa sesungguhnya para sahabat itu, kanu, mereka itu, yutamammunal isrina, menyempurnakan 20 rakaat fi buyutihim, di rumah-rumah mereka. Nah, ini jadi Nabi itu memang sholat di Masjid Nabawi 11 rakaat, 8 qiyamul lail ya, 3 witir. Kemudian kata Syekh Bujairimi ya, sebenarnya para sahabat melanjutkan lagi, sholat lagi, qiyamul lail lagi di rumahnya masing-masing. Berapa? 12 rakaat lagi. Jadi genap 20 rakaat. Ya, bidalili, dengan dalil anna sahabata idan talaqu ila manazilihim, ketika para sahabat itu sudah masuk ke dalam rumah-rumahnya, yusma'u, mendengar lahum, dari mereka, azizun, yakni dengungan, azizun dengungan, ka azizid dababir,
ya seperti dengungan lebah. Gitu. Maksudnya apa? Sahabat itu lagi pada sholat di rumahnya masing-masing, melanjutkan, menggenapkan sholat sampai 20 rakaat. Memang sholat jamaah di dalam masjid bersama Nabi hanya 8 rakaat, ya, ditambah witir 3 rakaat. Tapi ini menurut Hasyiah Al-Bujairimi, ya, atau Syekh Al-Imam Al-Bujairimi dalam Hasyiah Al-Bujairimi itu Al-Khatib, ya, ini menyatakan bahwa sahabat itu justru ke rumahnya mereka sholat lagi. Bahkan terdengar seperti suara, ya, suara dengungan lebah, gitu ya. Karena saking banyaknya orang-orang sahabat melanjutkan salat malamnya di rumahnya masing-masing. Wa innak tasara, kenapa Nabi itu kok justru cuma meringkas, cuma 11 rakaat sallallahu alaihi wasallam, ya, cuma hanya 8 rakaat atau 11 sama witir, ala thaman, di atas 8 rakaat fi sholatihi, dalam salatnya, bihim, dengan para sahabat, bersama sahabat itu, walam yusalli bihim isrin, ya, tapi tidak salat 20. Kenapa? Nih alasannya, ya, takhfifan alaihim, supaya tidak memberatkan sholatnya para sahabat. Kenapa? Ya wajar. Baginda Nabi tuh kalau ngimamin, Masya Allah, luar biasa. Sholat sunnahnya Nabi itu panjang. Jadi kalau dipaksakan sahabat itu sampai 20 rakaat, ya takut keberatan. Makanya baginda Nabi SAW itu hanya sholat 8 rakaat saja qiyamul lail fi Ramadan, ya. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada loh yang lebih daripada 20 rakaat ternyata. Nih dalilnya, ya, di dalam kitab Syekh Muhammad Asy-Syatiri, kitab Syarah Al-Yaqut An-Nafis. Wa aqallut tarawih rak'atani, paling sedikitnya salat tarawih itu 2 rakaat. Jadi kalau kita lagi males, ya, misalnya kita nggak sempat jamaah, mungkin lagi capek, lagi banyak urusan, sholat aja 2 rakaat itu nggak apa-apa. Sholat tarawih 2 rakaat ditambah 1 rakaat witir 3 rakaat, tok, nggak apa-apa, ya. Yang paling dikit tarawih itu 2 rakaat. Wa akmalaha, dan yang paling sempurna, yang paling mencukupi, ya, isruna 20 rakaat. Wa qala Malikun, kemudian Imam Malik berkata, sittatun wa thalathuna, ya, 6 wa thalathuna 30, berarti 36. Wa huwa, itu adalah amalu ahlil Madinah, amalnya orang Madinah. Maksudnya apa amalnya Madinah? Jadi penduduk Madinah itu sholat terawihnya bukan 20 rakaat, tapi berapa? 36 rakaat. Coba bayangin. Apa alasannya? Waqalu, mereka berkata, ahlul Madinah, innahum, sesungguhnya, ya, hum sittatu wa thalathuna aradu, ya, kami inginkan musawata ahli Makkah, karena pengen mendapatkan kesetaraan pahala dengan penduduk Mekah. Madinah pengen setara dengan penduduk Mekah sholatnya, ya. Kenapa demikian? Li'annahum, karena sesungguhnya hum, ya, ahlul Mekah, penduduk Mekah, yatufuna sab'an baina kulli tarwihataini, ya, mereka itu salat 7, ya, apa maksudnya, setelah selesai salat mereka tawaf selama 7 putaran setiap 2 kali tarawih, 2 kali salam, ya. Faja'ala ahlul Madinah, oleh karena itu penduduk Madinah, makana mereka melakukan kulli sab'in, ya, setiap 7 putaran itu tawaf yang dilakukan oleh Makkah, mereka itu beristihad, ya udah kita tambahin 4 rakaatin, jadi 4 rakaat. Maksudnya gimana, Ustaz? Jadi gini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini saya akan sampaikan perhitungan seperti ini. Jadi penduduk kota Mekah itu salat tarawihnya 20 rakaat.
Ini sebelum Covid ya. 20 rakaat. Tetapi mereka setiap 4 salam mereka melakukan tawaf, istirahat terus melakukan tawaf 7 putaran. Ya. Sehingga orang Madinah iri, pengen sama dengan amalan orang Mekah, orang Madinah, karena di Madinah kan gak ada Ka'bah, gak bisa tawaf, ya. Tapi mereka pengen sama, akhirnya mereka ya menambahkan jumlah rakaatnya menjadi 36 rakaat. Awalnya itu 20 rakaat ditambah 16 rakaat. Lah ini dari mana 16 rakaat itu mereka? Karena mereka ini melaksanakan setiap orang Mekah bukan 4 kali salam, 2 kali salam. Ya, salam. 2 kali salam tawaf 7 putaran. Jadi kan kalau di dalam tarawih ada berapa kali salam? Ada totalnya 10 kali salam. Kalau 20 rakaat ya, 20 rakaat itu 10 kali salam. Berarti kalau begitu dari 10 kali salam ya, mereka itu mendapati ya 8 tawaf, 8 kali tawaf. Tuh ya. Jadi terakhir kan mereka doa ya. Dari 8 kali tawaf, sehingga mereka setiap satu tawaf orang Mekah Madinah, satu tawaf itu mereka samakan dengan 4 tarawih. Sehingga dari 4 tarawih dikali 2 tarawih. 2 tarawih ya. 2 tarawih. Sehingga mereka dikali 8 kali tawaf, sehingga mereka 16 rakaat tarawih. Nah, jadi 36 itu supaya mereka menyamai sholatnya orang Mekah. Nih sholatnya orang Mekah ya. Sholatnya orang Mekah. Maaf ini 10 kali salam, berarti kalau 2 kali salam berarti ya ada 4 ya, ada 4 tawaf. Berarti ini 1 tawaf itu diganti dengan 4 rakaat tarawih. 4 rakaat tarawih kali 4 berarti 16. Nah, 4 berarti 16 rakaat tarawih ya. Ini salatnya orang Madinah. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah. Lah, kalau orang Mekah salatnya 20 rakaat dan orang Madinah salatnya 36 rakaat, kok kita salatnya justru 8 rakaat? Ya kan? Nah, ini tidak sebanding lurus dengan kesemangatan orang Mekah dan Madinah dalam salat tarawih. Ya. Walaupun memang pasca Covid tarawih di Mekah itu berubah. Sekarang Mekah itu 13 rakaat salat tarawih beserta witirnya. 10 rakaat tarawih, 3 witir. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana 4 mazhab nih? Saya udah nggak usah saya baca semua. Ini cukup ini aja nih. Fadhahaba jumhurul fuqaha, telah sepakat mayoritas ahli fikih minal Hanafiyah, dari mazhab Imam Hanafi, wasyafi'iyah dan mazhab Imam Syafi'i, wal Hanabilah dan mazhab Hambali, wa ba'dil malikiyah dan sebagian Imam Malik, ila anna tarawih, sesungguhnya tarawih itu isruna rakaatan, 20 rakaat. Kecuali memang sebagian lagi orang-orang mazhabnya Imam Malik itu 36 rakaat. Tapi ada yang 20 rakaat saja. Ya. Jadi jumhurul ulama sepakat bahwa sholat raweh itu yang paling bagus, yang paling sempurna 20 rakaat. Dah. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah. Lalu gimana para ulama, para imam-imam nih? Imam As-Sarakhsi dalam mazhab Imam Hanafi,
juga 20 rakaat. Imam Ad-Dardiri dari mazhab Maliki juga 20 rakaat. Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i itu 20 rakaat. Imam Hambali Imam Ibnu Qudamah dalam mazhab Hambali juga 20 rakaat. Jadi ittifaqul ulama, ittifaqul fuqaha ya anat tarawih ya isruna rakaat. Jadi sholat tarawih itu sepakat ulama 20 rakaat. Ya. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya begini, mau 2 rakaat ke, mau 4 rakaat ke, ya, mau 6 rakaat bahkan 20 bahkan 36 rakaat masih terserah. Bebas aja bebas, ya. Yang penting jangan saling ngejek. Yang 8 rakaat bilang 20 tidak nyunah. Ya. Atau yang 20 bilang 8 rakaat itu enggak keren. Sholatnya timbang 8 rakaat gitu ya. Ya, jadi salah ngejeknya, padahal kata para ulama itu ya, jumlah rakaat qiyamul lail fi Ramadan ittifaqul ulama itu tidak ada batasan biduni hududin. Tidak ada batas. Wa aqalla yang paling sedikit itu rakaatain, 2 rakaat saja. Yang paling banyak bila hududin. Yang penting kamu sholat dari ba'da isya sampai qobla tulu'il fajri, sampai sebelum terbitnya fajar shadiq itu. Ya. Itu. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting pertama nih, bagi orang-orang yang suka tarawih, ya yang cinta dengan tarawih, yang semangat sholat tarawih, ya jangan kita iri dengan yang lain. Berapapun sholat tarawih nggak apa-apa, ya. Yang jadi masalah yang malas tarawih begitu. Yang nggak tarawih aja nggak apa-apa kok. Kenapa? Karena ini cuma sunnah, bukan wajib, hadirin ya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan yang pertama ada dalil nih. Man qoma ma'al imam, barang siapa yang salat berserta imam, hatta yang syarifa, sampai terakhir selesainya imam, kutiba lahu qiyamul lailatin, maka tercatat baginya salat semalam suntuk. Ini kadang-kadang begini, di masjid sholatnya itu 20 rakaat, tapi pas 8 rakaat pada bubar. Ya. Yang tadi masjid itu ada 4 saf, pas 8 rakaat selesai tinggal 2 saf. Mereka keluar, mereka nggak jalanin sesuai dengan sholatnya imam. Ini nggak sunnah, justru nggak dianjurkan sama Nabi, bahkan nggak dapat pahala yang luar biasa. Justru harusnya kita sholat dimanapun, mau 20 rakaat ke, mau 36 rakaat, sampai selesai imam, hatta yang syarifah, sampai selesai. Kenapa? Itu kita akan mendapatkan sholat seperti semalam suntuk. Nah ini yang pertama nih. Jadi jangan, kalau bisa supaya kita mendapatkan sholat qiyamul lail, kutiba lahu qiyamul lailatin, itu kita sholatnya sampai selesainya imam. Jangan langsung Allah melantas jalan ya 8 rakaat ya. Pas 8 ini sepi amat ini ya. Ini kadang-kadang begitu ya. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah, lanjut yang kedua. Ini dalil di mana kata para ulama itu tanpa batas. Fala khilafa bainal muslimina anna salatal laili laisa fiha haddun. Tidak ada khilaf antara ulama bahwa salat malam itu tidak ada batasan. Wa annaha nafilatun, karena sesungguhnya dia adalah sunnah. Wa fi'lun khairun, dan perbuatan yang baik. Wa amalun birrun, dan perbuatan yang ya kebaikan. Faman sa istiqalla, kalau dia misalnya sedikit silahkan. Wa man sa istaktsara, kalau pengen banyak ya silahkan ya. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada hududnya ya, tidak ada batasan. Nah, yang ketiga, lebih bagus mana Ustaz? 8 rakaat atau 20 rakaat? Lebih bagus 20 rakaat. Ini dalilnya nih. Alaika bikathrati sujud, banyakin sujud. Disunahin lillah, kepada Allah, fa innaka la tasjudu lillah sajdatan, maka sesungguhnya tidak ada sujud satu sujud illa rafa'aka, kecuali Allah mengangkat
biha darajatan, 1 derajat, wa hatta angka biha khotiatan, dan akan menghapus 1 kesalahan. Maksudnya semakin banyak rokaat kita, jumlah sujud kita, ya, itu semakin besar pahalanya tentunya. Dan yang terakhir nih, yang terakhir, ingat, kalau kita salat tarawih jangan buru-buru. Wah, 20 rakaat pengennya buru-buru. Wah, ini yang bahaya. Apalagi salat tarawihnya ini kecepatan 100 km per jam, kecepatan 300 km per jam, kecepatan cahaya, ini nggak boleh. Ya, ini ada dalilnya. Ya, terakhir nih. Aswa'un nasa sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Kata Nabi itu seburuk-buruknya manusia, aswa'un nas, seburuk-buruknya manusia, sariqatan, adalah pencuri alladzi yasriqu min salatihi, yang mencuri dalam salatnya. Kemudian ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salatih, bagaimana kok bisa orang itu mencuri dalam salatnya? Qala orang yang mencuri dalam salatnya itu la yutimmu ruku'aha, tidak sempurna rukunya, wala sujudaha, dan tidak sempurna sujudnya. Qala la yuqimu sulbahu fi ruku' wa sujud. Nah, ini adalah dalil di mana bahwa kita nggak boleh sholat buru-buru. 20 rakaat harus sempurna sujud dan ruku kita tumanina. Kalau buru-buru cepat, ini kita akan menjadi orang-orang yang mempermainkan sholat dan mencuri sholatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Demikianlah hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, ya, sholat tarawih itu berapa rakaat saja silahkan. Minimal 2 rakaat, paling sempurna itu 20 rakaat, ya. Dan juga boleh lebih daripada 20 rakaat seperti Ahlul Madinah, ya, karena tanpa batas, ya. Yang penting ketika kita sholat, kita dianjurkan untuk bersama imam sampai selesai. Yang kedua, jangan sampai kita sholatnya terburu-buru seperti pencuri dalam sholatnya. Dan yang ketiga, ya, ketika kita sujud, banyakin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan membuat kita semakin khusyuk, tadarru', dan semakin semangat dalam menjalankan ibadah salat tarawih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.